Halo Sobat Pengadaan, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita akan membahas topik yang super penting tapi seringkali bikin pusing, yaitu tahapan perencanaan pengadaan barang jasa atau PBJ pada saat penyusunan RKA SKPD. Ini adalah fondasi dari seluruh proses pengadaan. Kalau perencanaannya matang, eksekusinya pasti lebih lancar. Yuk, kita kupas tuntas satu persatu. Tahap pertama dan paling fundamental adalah identifikasi kebutuhan. Ini bukan sekadar bikin daftar belanja loh. Identifikasi kebutuhan harus berdasarkan dokumen resmi seperti rencana strategis dan rencana kerja SKPD, serta RKPD. Tujuannya apa? Agar setiap barang atau jasa yang kita adakan benar-benar mendukung pencapaian target kinerja dan output yang sudah ditetapkan. Di tahap ini, kita harus jadi detektif. Pastikan pengadaan ini bukan fiktif, tidak ada duplikasi dengan kegiatan lain, dan yang paling penting, harus relevan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD kita. Jangan sampai kita beli barang yang ujung-ujungnya cuma jadi pajangan di gudang. Setelah tahu apa yang kita butuhkan, langkah kedua adalah menetapkan jenis pengadaannya. Apakah ini termasuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, atau jasa lainnya? Kenapa ini penting? Karena setiap jenis punya aturan main yang berbeda. Dari sini kita akan menentukan metode pemilihan, cara pengadaan, sampai struktur biayanya. Salah mengkategorikan di awal bisa berakibat fatal di kemudian hari. Jadi, pastikan Anda paham betul bedanya. Misalnya antara membeli laptop sebagai barang dengan menyewa jasa cleaning service sebagai jasa lainnya. Selanjutnya, tahap ketiga, kita menentukan cara pengadaannya. Secara umum, ada dua cara besar. Melalui penyedia atau swakelola. Kalau melalui penyedia, pilihannya banyak. Ada tender cepat, seleksi untuk konsultan, pengadaan langsung untuk nilai kecil, atau e-purchasing lewat katalog elektronik. Masing-masing punya syarat dan prosesnya sendiri. Alternatifnya adalah swakelola, di mana pekerjaan kita kerjakan sendiri atau berkolaborasi dengan instansi lain. Ada 4 tipe swakelola, dari tipe 1 sampai tipe 4, yang akan kita bahas lebih detail di video lain. Keputusan ini akan sangat memengaruhi kecepatan dan kompleksitas proses pengadaan. Lanjut ke tahap keempat, yaitu penyusunan spesifikasi teknis untuk barang atau kerangka acuan kerja, alias KAK, untuk jasa. Ini adalah jantungnya dokumen pengadaan. Spesifikasi yang baik harus jelas, tidak mengarah ke merek tertentu untuk menjaga persaingan sehat, dan sebisa mungkin berbasis kinerja atau performance-based. Artinya, kita fokus pada hasil yang diinginkan, bukan cara detail pembuatannya. Kalau ada standar nasional Indonesia atau standar teknis lainnya, wajib kita jadikan acuan. Untuk KAK jasa, pastikan memuat ruang lingkup pekerjaan yang jelas, output yang diharapkan, jangka waktu pelaksanaan, dan kualifikasi tenaga ahli yang dibutuhkan. Setelah spek dan KAK jelas, masuk tahap kelima, penyusunan perkiraan harga. Di pemerintahan, ini biasa disebut HPS atau Rencana Anggaran Biaya, RAB. Harga ini harus disusun secara wajar, keahlian, dan bisa dipertanggungjawabkan. Sumbernya dari mana? Bisa dari standar satuan harga yang sudah ditetapkan pemerintah daerah, hasil survei atau analisis harga pasar terkini, atau data historis dari kontrak sejenis sebelumnya. Ingat, perkiraan harga ini sifatnya masih rahasia, dan belum boleh diumumkan ke publik sebelum waktunya. Tujuannya adalah sebagai alat evaluasi kewajaran penawaran dari para penyedia nanti. Tahap ke-6, menyusun jadwal pengadaan. Waktu adalah uang, apalagi dalam pengadaan pemerintah. Kita harus membuat perkiraan jadwal yang realistis, mulai dari tahap persiapan, proses pemilihan penyedia, sampai pelaksanaan kontraknya. Jadwal ini harus sinkron dengan kalender anggaran dan target serapan yang sudah ditetapkan. Jangan sampai karena perencanaan jadwal yang buruk, program jadi terlambat dan masyarakat tidak bisa merasakan manfaatnya tepat waktu. Terakhir, setelah semua rencana itu matang, kita masuk ke tahap ke-7, yaitu penyusunan rencana umum pengadaan atau RUP awal, yang sering disebut juga pra-RUP. Semua paket pengadaan yang sudah kita rencanakan tadi harus diinput ke dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan atau SIRUP milik LKPP. Ini adalah bentuk transparansi kita kepada publik.
Dengan mengumumkan rencana pengadaan sejak dini, masyarakat dan para pelaku usaha bisa ikut mengawasi dan mempersiapkan diri. ERUP inilah yang menjadi bukti bahwa perencanaan PBJ kita sudah dilakukan dengan benar sejak awal. Nah, itu dia 7 tahapan krusial dalam perencanaan PBJ saat menyusun RKA. Memang terlihat banyak, tapi jika dilakukan dengan sistematis, proses pengadaan akan jauh lebih aman dan akuntabel. Semoga penjelasan ini bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten menarik seputar pengadaan lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.